Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Jai Ganesh 2024. Bagaimana keseruan filmnya, nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota di India terlihat seorang pria bernama Narayana pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Parvati yang merupakan seorang pengacara yang cantik dan sangat baik hati. Di saat itu mereka sedang mengusut kasus yang telah menimpa putranya, yaitu Wisnu, yang mana putranya telah mengedarkan sebuah MDMA. Mereka kemudian mengatakan bahwa petugas telah menemukan zat tersebut di sepeda Wisnu. Klaim Wisnu telah mengantarkan pesanan Swiggy kepada seseorang. Narayana kemudian mengatakan bahwa Wisnu telah melakukan itu karena ia tidak mempunyai uang untuk menutupi biaya kuliahnya. Yang akhirnya Parvati mengatakan bahwa ia akan mengumpulkan banyak bukti dan akan secepatnya mengurus di pengadilan. Di malam harinya Parvati mencari sebuah informasi mengenai kasus Wisnu di sebuah internet, yang mana Parvati telah menemukan sebuah obrolan online antara Wisnu si Bulal di akun internetnya Jai Ganesh. Parvati kemudian mengatakan bahwa orang tersebut sangat hebat sekali karena telah memecahkan kode obrolan mereka. Bahkan sel cyber yang mereka punya saja tidak dapat memecahkan sama sekali. Yang akhirnya Parvati dan timnya mendapatkan informasi lalu akan terus mencari orang tersebut untuk membantu tim mereka sebagai cyber keamanan. Di pagi harinya terlihat seorang pria bernama Ganesh yang merupakan pengguna kursi roda di mana kedua kakinya telah lumpuh setelah terjadi sebuah kecelakaan. Ganesh setiap harinya melakukan semua pekerjaan dengan duduk di kursi roda. Sementara itu, Ganesh sebelum pergi ke kantornya, ia menjalani terapi berenang agar sedikit demi sedikit bisa berjalan kembali. Yang mana keahliannya sebagai ilustrator dan peretas untuk menyelesaikan penyelidikan atas penculikan. Walaupun banyak orang ataupun temannya menghina serta meremehkan dirinya, di samping itu juga Ganesh adalah pembuat komik tituler yang berjudul Jai Ganesh, di mana Ganesh telah mengambil inspirasi dari kejadian kehidupan yang nyata. Ganesh tetap giat dalam melakukan pekerjaannya untuk merubah hidupnya yang selalu diremehkan orang. Ganesh adalah seorang ilustrator media siang dan juga malam dan seorang detektif online. Setelah kecelakaan beberapa tahun yang lalu telah menyebabkan kakinya tidak dapat digunakan kembali, Ganesh diliputi oleh rasa mengasihani diri sendiri oleh banyak hal dan orang-orang di sekitarnya. Namun Ganesh memiliki seorang teman yang selalu menyemangati dirinya dan membantu Ganesh dalam masalah apapun, yaitu seorang anak laki-laki tampan dan baik hati bernama Ayan. Di mana Ayan sangat menyukai Ganesh walaupun ia memiliki kekurangan, ia tetap semangat menjalani hidupnya. Sepulang dari kerjanya, Ganesh pergi ke sebuah apartemen untuk menghadiri pesta dengan teman-temannya. Ganesh memilih untuk melanjutkan pekerjaannya dalam membuat komik karena ia hanya bisa duduk di kursi roda saja. Di malam itu Ganesh merasa sangat sedih karena banyak sekali orang yang telah menghina dirinya. Sementara itu Ganesh menangis karena melihat teman-temannya bisa berdiri menari bersama dalam sebuah pesta, sedangkan Ganesh hanya bisa duduk di kursi roda, yang mana Ganesh selalu menyanyikan lagu sepeda yang membuatnya bahagia. Keesokan harinya Ganesh mendapatkan telepon dari Nidhi, lalu pergi ke sana. Yang di saat itu mereka telah menerima buku komik yang telah dibuat oleh Ganesh yang ceritanya sangat bagus sekali. Tiba-tiba saja Ganesh terjatuh dari kursi rodanya karena kehilangan keseimbangan. Beruntung dibantu oleh wanita cantik bernama Nidhi yang merupakan pemilik Nidhi Book tersebut. Namun, di saat itu Nidhi telah menolaknya karena ia tidak memproduksi buku apapun dan tidak memanggil siapapun. Tak lama kemudian ibunya Nidhi menghampiri mereka berdua lalu mengatakan bahwa ia telah menelponnya. Sontak Nidhi langsung marah karena ibunya telah ikut campur dalam pekerjaannya. Alhasil Ganesh kembali ke rumahnya karena hatinya sangat sakit dengan perkataan yang dilontarkan oleh Nidhi. Sementara itu ibunya Nidhi meminta buku komiknya agar ditinggal terlebih dahulu untuk dilihat-lihat. Dan setelah itu Ganesh kembali ke rumah dengan rautan wajah yang agak kecewa. Di sisi lain Parvati menemui tukang bengkel yang merupakan ayah kandung Ganesh. Ayah Ganesh kemudian menceritakan di mana Ganesh sangat menginginkan menjadi pengendara motor besar di masa kecilnya. Diam-diam Ganesh mengendarai motor itu tanpa memberitahu ayahnya saat Ganesh masih kuliah. Dan itu tidak berakhir dengan baik, melainkan Ganesh mengalami sebuah depresi.
bahkan mencoba untuk bunuh diri dan beruntungnya orang-orang melihatnya lalu menyelamatkan Ganesh. Ayahnya kemudian memberikan motivasi kepada Ganesh untuk menjalankan terapi air walaupun ia berenang tidak menggunakan kaki. Sementara itu ayahnya telah mengirimkan ke institut terdekat untuk belajar multimedia. Berjalannya waktu, Ganesh tertarik dengan komputer dan mempelajari peretasan etis, keamanan cyber dan segalanya. Tak lama kemudian Ganesh tiba di bengkel ayahnya seperti biasa dan bertemu dengan Parvati. Parvati kemudian mengajak Ganesh untuk bekerja sama dengannya karena ia memiliki potensi yang sangat bagus. Namun Ganesh menolak lalu suaminya Parvati untuk pergi karena ia benar-benar tidak bisa membantunya. Ya akhirnya Parvati pergi karena ia berpikir pasti masih ada kesempatan yang lain untuk mengajak Ganesh. Keesokan harinya Ganesh bertemu dengan Nindi yang baru saja keluar dari perusahaan buku komik. Nindi kemudian mengajak Ganesh untuk menampilkan komiknya di aplikasi Tambi, yang mana Nindi telah memasukkan komiknya Ganesh ke dalam aplikasi tersebut agar bisa ditonton dan dilihat oleh seluruh dunia. Ganesh kemudian lumayan tertarik dengan tawaran tersebut yang bisa jadi dapat mengenalkan komiknya itu ke seluruh dunia, yang akhirnya Ganesh menerima tawaran tersebut dan ingin mengembangkan komiknya tersebut. Terlihat Ganesh sangat giat sekali dalam mengerjakan komiknya itu dan menciptakan cerita-cerita yang baru. Di samping itu komiknya itu telah ditonton dan dibaca oleh banyak orang yang membuat perusahaan serta komik tersebut meningkat sangat pesat sekali. Beberapa hari kemudian Ganesh menghubungi Nindi lalu mengatakan bahwa ia ingin menjadikan komiknya menjadi perampokan berantai, di mana pola perampokan tersebut sama yang telah menjadi banyak di distrik Kerala. Tidak ada sidik jari ataupun ada CCTV, melainkan semuanya hanya uang hitam. Bahkan polisi tidak menyadari bahwa ini adalah perampokan berantai dan itu semua akan menjadi komik yang sangat menarik. Nindi kemudian memuji Ganesh karena setiap harinya ia selalu mengerjakan komiknya itu sampai larut malam. Ganesh kemudian mengatakan bahwa ia sedang menjalani kehidupan ganda, di mana di siang harinya menjadi seorang desainer grafis dan menjadi seorang detektif paruh di malam harinya. Di malam itu Ganesh telah menghubungi sel dunia maya. Ganesh kemudian mengatakan bahwa telah terjadi di Korapat Jewelry bahwasanya terdapat 12 perampokan yang kini telah terjadi di berbagai distrik, dan target berikutnya adalah perusahaan cheat distrusur baik Totatil Finance atau Penapuram Kurais, yang mana polisi harus segera menindaklanjuti kejadian tersebut. Di samping itu Ganesh tidak mau memberitahu identitasnya dan terus merahasiakan dirinya. Keesokan paginya Ganesh melaporkan kepada Parvati bahwasanya polisi telah menangkap orang yang tidak bersalah, melainkan hanya untuk perampokan dan ada 12 kasus yang didakwakan kepadanya, namun ia tidak melakukannya. Parvati kemudian menasihati Ganesh bahwa mengendalikan emosi untuk mengendalikan emosinya. Kemudian menelusuri kasus tersebut secara tenang dan praktis, maka semuanya akan terungkap. Ganesh kemudian pergi ke rumah Nindi kemudian memberitahunya bahwa ia tidak bisa merilis komik terbarunya dikarenakan cerita aslinya benar-benar tidak nyata dan belum terbukti akan perampokan tersebut. Nindi kemudian meminta kepada Ganesh untuk tetap membuatnya karena di sisi lain ia sudah menyebarkan di mana-mana. Nindi juga meminta kepada Ganesh untuk santai dan menunggu konfirmasi yang akan diumumkan. Dan dengan itu ia bisa melanjutkan membuat cerita tersebut kembali. Di malam harinya Ganesh pergi ke pesta ulang tahun Ayan dengan terpaksa, di mana Ganesh tidak ingin mengecewakan Ayan yang sudah mempercayainya dan ingin berteman dengan dirinya. Di saat itu Ayan menemui Ganesh yang pergi keluar karena merasa dirinya tidak dihargai karena orang kekurangan. Ayan kemudian meminta sebuah hadiah kepada Ganesh, yaitu balapan lari di hari ulang tahunnya. Di saat balapan lari tersebut dimulai, tak lama kemudian Nindi menelpon Ganesh karena ingin memberikan kabar gembira, di mana Uma Murti tertarik berinvestasi di perusahaannya Nindi yang merupakan ketua grup Murti. Nindi kemudian mengajak Ganesh pergi Trivandrum untuk menemuinya karena Ganesh merupakan USP tersebut. Sementara itu, di sebuah mobil tiba-tiba mundur dan hampir saja menabrak Ganesh. Namun di belakangnya terdapat sebuah kain merah yang telah dikenakan Ayan saat memakai kostum Superman. Ganesh kemudian mengejar mobil tersebut dengan sekuat tenaga. Di saat itu Ganesh merasa bersalah dan tidak bisa melakukan apapun dalam kondisi yang seperti itu saat ini. Di malam itu terlihat MLA Prasad Putren sangat stres karena putranya telah hilang. Istrinya kemudian menyalahkan MLA Prasad, kemudian menyalahkannya karena anaknya hilang ada hubungannya dengan pekerjaan MLA Prasad. Istrinya juga telah meminta agar Ayan kembali dengan selamat dan dalam keadaan yang hidup, karena Ayan termasuk salah satu bagian keluarga yang sangat berarti dan juga disayangi. Terlihat MLA Prasad merasa pusing dan juga panik karena putra kecilnya telah menghilang diculik orang.
Dan setelah itu MLA Prasad meminta kepada asistennya untuk menghubungi semua petugas keamanan cyber untuk mencari Ayan. Di sisi lain, pasukan SIT perwira terbaik telah sibuk mengotak-atik komputernya untuk menemukan Ayan. Sedangkan Ganesh dibawa ke kantor mereka untuk memberikan penjelasan karena Ganesh adalah saksi mata utamanya. Di mana Ganesh mengatakan bahwa penjahat tersebut menggunakan sebuah masker dan terdapat tato di tangannya. Petugas keamanan cyber kemudian meminta kepada Ganesh untuk menunggu terlebih dahulu karena mereka akan segera mencari penjahat tersebut dengan pengakuan yang telah dilaporkan Ganesh. Sementara itu polisi dan lainnya telah menemukan mobil tersebut di dekat sisi tambang Palachuvadu, namun di dalam mobil tersebut tidak terdapat siapapun yang sepertinya penjahat itu telah membawa kabur. Yang mana penjahat tersebut telah memarkirkan mobilnya di tempat yang sama di saat menculik Ayan. Kembali ke Ganesh yang di saat itu sedang menggambar sketsa wajah pelaku tersebut dengan keahliannya. Ganesh kemudian meminta agar menggunakan sebuah fitur AI agar bisa melacak penjahat tersebut dengan sangat mudah. Tak lama kemudian Ganesh menemukan penjahat tersebut melewati Kakanat yang telah mengganti kendaraannya dengan mobil yang berbeda. Sementara itu mobil tersebut telah berkeliling kota dan berhenti di sebuah tempat untuk bertemu seseorang kemudian kembali ke Kakanat. Yang mana di saat itu penjahat tersebut lagi-lagi meninggalkan mobilnya di sebuah tempat agar tidak terlacak. Dan kini ayahnya Ayan semakin marah karena sudah hampir pagi anaknya belum ditemukan juga. Ganesh kemudian mencoba mencocokkan sketsa wajahnya dengan menggunakan sebuah aplikasi pengeditan foto. Dengan itu Ganesh sepertinya bisa mencocokkan wajah dan membuat wajah tersebut sama dengan pelakunya. Namun di saat itu Ganesh terus mencoba untuk mencocokkan sketsa wajah tersebut dengan berbagai sketsa dagu dan juga hidung. Melainkan Ganesh belum juga menemukannya dan malah membuat Ganesh semakin pusing. Dikarenakan petugas keamanan cyber juga belum menemukan dengan sangat jelas penjahat tersebut. 10 jam kemudian terlihat mereka telah mendapat sebuah telepon yang terhubung dengan saluran radio, di mana pelaku tersebut mengatakan bahwa petugas keamanan cyber hanya membuang-buang waktu saja karena mereka tidak akan bisa menemukan dirinya. Sementara itu dalam dibalik penculikan tersebut bernama Mohan Selvaraj. Mohan kemudian mengatakan bahwa Ayan akan mati dalam keadaan kelaparan dan kehausan, dan apa yang telah dihirup putrinya kini harus dihirup putranya MLA Prasad juga. Karena Mohan ingin mencari sebuah keadilan dan nantinya MLA Prasad akan melihat putrinya mati di hadapan dirinya. Mohan juga telah memberikan waktu selama 12 jam untuk menyelamatkan putranya jika ingin hidup. Di samping itu, Wafa telah menemukan wajah asli Mohan dan terlihat sama dengan apa yang telah dibuat oleh Ganesh. Di sisi lain, terlihat Mohan sedang menonton sebuah video yang telah dibuat oleh putrinya, di mana ia merekam sebuah pembuangan sampah secara liar di dekat rumahnya, dan di setiap malamnya putrinya selalu menghirup asap sampah yang telah dibakar di tempat tersebut. Di pagi harinya Ganesh mendapatkan situs YouTube-nya yang dimana Mohan dan putrinya selalu merekam semua kegiatan di rumah mereka. Di waktu itu Mohan dan putrinya telah merekam di mana putrinya sedang sakit parah akibat selalu menghirup asap memenuhi rumahnya dari sampah ataupun limbah yang dibuang di dekat rumahnya tanpa tanggung jawab apapun dari perusahaan MLA Prasad. Di samping itu Mohan siaran langsung dan selalu meminta kepada pemerintah untuk mempermasalahkan itu karena keluarga kecilnya dan orang-orang terganggu yang kini membuat putrinya menderita sakit parah. Seketika itu Mohan berlari ke dapur karena telah mendengar suara gelas yang pecah tiba-tiba. Yang ternyata itu adalah putrinya yang telah terkapar di lantai dengan mengeluarkan darah di mulutnya. Sontak Mohan bersedih dan meminta tolong karena putrinya sedang dalam keadaan masalah yang besar. Mohan kemudian lari keluar dan membawanya ke rumah sakit terdekat karena keadaannya sedang kritis. Namun naasnya Mohan baru menyadari bahwa putrinya itu sudah tidak bernapas lagi alias sudah tewas. Terlihat Mohan hanya bisa meratapi putrinya yang malang dan kini telah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Sementara itu Mohan memiliki dendam yang sangat dalam terhadap MLA Prasad akibat perbuatannya tersebut. Di sisi lain petugas keamanan cyber sedang menonton live streaming yang sedang dilakukan oleh Mohan. Di saat itu Mohan telah menyuntikkan sebuah cairan ke tangannya yang merupakan cairan yang sangat berbahaya sekali dan bisa menyebabkan kematian jika cairan tersebut masuk ke dalam tubuh. Mohan kemudian meninggalkan kata-kata terakhir untuk MLA Prasad bahwasanya semua orang itu sudah pasti menyiapkan masa depan yang cerah dan baik untuk anak tercintanya, di mana semua orang tua menginginkan semua anak yang menjadi orang yang sangat berguna dan menjadi kebanggaan. Di samping itu Mohan akan membuat Ayan menjadi menderita dan tewas seperti yang dirasakan oleh putrinya. Dan itulah balasan yang cocok untuk MLA Prasad yang selalu memikirkan pekerjaannya dan tanpa mementingkan orang lain yang menderita di samping orang yang bahagia.
Ya akhirnya Mohan pun menghembuskan nafas yang terakhir dengan sangat mengenaskan. Petugas keamanan cyber kemudian memerintahkan polisi untuk mendatangi rumah tersangka karena semua untuk menemukan Ayan yang telah diculiknya. Namun mereka tidak menemukan peninggalan ataupun petunjuk apapun. Sementara itu ketika inspektur telah mematikan laptop milik Mohan, yang mana membuat Ganesh gagal mengakses data yang telah dihack oleh Ganesh untuk mencari keberadaan Ayan. Di samping itu mereka akan terus berusaha menemukan Ayan dengan melacak keberadaannya dengan alat keamanan yang canggih. Di sisi lain terlihat Ganesh berhasil mengakses dan menghack laptopnya Mohan. Ganesh kemudian membuka file laptopnya untuk menemukan informasi yang bisa membawa mereka untuk menemukan Ayan. Di sebuah ruangan terlihat Ayan baru terbangun dari pingsannya. Ayan kemudian berkeliling di ruangan kecil tersebut untuk mencari pintu keluar. Namun ia tidak menemukan sama sekali yang mana pintunya telah terkunci. Sementara itu Ayan merasa sangat lapar dan juga haus karena sudah hampir semalaman Ayan berada di tempat tersebut. Waktu menunjukkan tinggal 9 jam lagi, terlihat Ganesh pergi ke kantor keamanan cyber untuk memberitahu informasi yang telah ia dapatkan. Ganesh kemudian mengatakan bahwa Mohan telah membeli sebuah gas yang sangat beracun, sementara itu Mohan telah memesan sebuah tiket di teater wanita dekat Edapally. Dan satu layar di teater itu telah ditutup oleh renovasi suara. Tak lama kemudian mereka terhubung dengan ruangan yang kini Ayan sedang berada di sana sendirian. Mereka kemudian memerintahkan Ayan untuk menemukan sesuatu yang dapat memberikan sebuah petunjuk ataupun yang bisa membebaskan Ayan. Yang mana di saat itu Ayan telah menemukan sebuah benda yang bertulis Loom yang didapatkan dari balik kotak yang terdapat di sana. Namun tiba-tiba saja koneksi mereka terputus yang membuat mereka semakin panik karena ditakutkan Ayan dalam sebuah bahaya. Sementara itu Ayan merasa sangat kesal lalu membanting benda tersebut dan menyebabkan sebuah gas tiba-tiba saja keluar dari sebuah tabung. Ganesh kemudian mengatakan bahwa jika Ayan tidak terdapat di sebuah teater wanita, bisa saja Ayan disembunyikan di sebuah teater yang hanya digunakan oleh orang-orang tertentu, yang mana mereka digunakan untuk menonton porno yang secara otomatis akan tersembunyi. Yang akhirnya petugas keamanan cyber memerintahkan polisi-polisi itu untuk mendatangi sebuah bar ataupun tempat yang bersangkutan dengan remaja-remaja yang bisa jadi Ayan disembunyikan di tempat tersebut. Ganesh kemudian membuka laptopnya Mohan untuk menemukan segelintir informasi, di mana Ganesh telah menemukan bahwa Mohan telah membeli sebuah mesin untuk Tomachayan. Di samping itu pun Ganesh menemukan sebuah foto yang merupakan sebuah rumah sekaligus kantor Tomachayan yang jarak tempuhnya tidak jauh, yaitu 300 meter dari arah stadion, yang pastinya di dalam tersebut terdapat sebuah ruangan yang mirip seperti teater yang kini Ayan terjebak di dalam ruangan tersebut. Sementara itu MLA Prasad berterima kasih terhadap Ganesh yang telah membantu mencari Ayan, putra tercintanya. Sontak Ganesh merasa sangat terharu dan bangga karena ia bisa menyelamatkan teman dekatnya itu. Setelah itu para anggota polisi menuju ke tempat tersebut untuk menemukan Ayan. Terlihat para polisi tersebut sudah menelusuri semua seisi rumah tersebut untuk menemukan ruangan yang telah dimaksud. Namun mereka belum juga menemukan yang sepertinya ruangan tersebut tidak berada di rumah itu, yang mana mereka sangat panik sekali karena petugas keamanan cyber telah dimarahi mereka karena anggota polisi bergerak sangat lambat sekali sedangkan Ayan sedang dalam masalah, di mana mereka telah terhubung kembali dengan ruangan yang terdapat Ayan di dalamnya. Sementara itu polisi menemukan sebuah pintu yang susah sekali untuk dibuka. Di bagian tingkat atas, mereka kemudian mendobrak pintu itu dengan berpikiran bahwa kemungkinan adalah pintu ruangan Ayan. Tak lama kemudian, mereka akhirnya bisa membuka pintu tersebut yang ternyata bukan. Petugas keamanan cyber kemudian memarahi Ganesh karena telah memberikan arahan yang salah, di mana Ganesh telah membolak-balikan arah di mana Ayan berada. Yang hasilnya, Ganesh hanya mengulur waktu saja dan gagal menyelamatkan Ayan karena waktu itu tinggal sedikit lagi. Mereka kemudian memerintahkan Ganesh untuk pergi dari kantor tersebut karena telah membuat beban saja. Ganesh kemudian pergi dari tempat tersebut dengan meminta kepada MLA Prasad terlebih dulu, namun MLA Prasad malah memarahi Ganesh yang hanya membuat putranya dalam bahaya saja. Setelah itu Ganesh akhirnya pergi dari kantor tersebut dengan perasaan yang amat kecewa dan merasa bersalah.
Tak lama kemudian sebuah siaran muncul di mana telah mengabarkan bahwa Ayan telah dikurung di sebuah tempat dan kini masih belum ada yang menemukannya, yang membuat Ayan menjadi sangat panik ketakutan. Di samping itu berita tersebut telah menjadi tontonan semua orang yang membuat keadaan semakin mencekam. Di saat rumah Ganesh mendapatkan telepon dari kantor keamanan cyber bahwasannya mereka telah menuduh Ganesh yang telah mengirimkan ke wartawan. Dikarenakan Ganesh telah diusir dari kantor tersebut dikarenakan kesalahannya sendiri yang mungkin saja Ganesh kesal kemudian menyebarkan video itu. Namun Ganesh mengatakan bahwa ia tidak melakukannya dan tidak mengetahui apapun yang mana mereka telah menuduh dan tidak memberikan bukti bahwa Ganesh yang telah melakukannya. Ganesh kemudian mencelupkan kepalanya ke dalam ember yang berisikan air untuk merilekskan pikirannya. Sesekali Ganesh langsung teringat dengan rekaman video di mana Mohan berada di sebuah rumah makan. Ganesh kemudian langsung membuka laptopnya untuk melihat video tersebut kembali yang mana Ganesh telah mendapatkan sebuah informasi dari video tersebut. Ganesh kemudian menghubungi Nindi kemudian mengatakan bahwa di hotel yang sama tepat makanan itu tepat dipesan hari ini. Mohan yang ada di sana kemarin yang mana Ganesh telah memiliki visualnya. Di hotel atau di teater tersebut ada sesuatu yang diinginkan Mohan dalam melakukan aksinya itu. Di dalam kompleks teater tersebut tidak terdapat sebuah CCTV sama sekali. Kemudian Ganesh ingin pergi ke sana. Nindi kemudian mengatakan bahwa Ganesh adalah superhero yang sama di dalam komiknya itu yang mana Ganesh telah mendapatkan kekuatannya dengan menggunakan pikiran yang sangat cerdas. Setelah itu Nindi meminta Ganesh untuk membela dan menyelamatkan anak itu agar bisa menegakkan sebuah keadilan. Ganesh kemudian menghubungkan laptopnya dengan proyektor yang berada di ruangan Ayan. Ganesh kemudian memberikan semangat kepada Ayan untuk menjadi superhero yang mengikuti apa yang diarahkan oleh Ganesh. Sementara itu Ganesh akan pergi untuk menyelamatkan Ayan agar mereka bisa bersama lagi. Ayan kemudian menutup tabung gas tersebut dengan menggunakan permen karet agar tidak keluar terus. Sementara itu Ayan memakai penutup hidung dengan menggunakan kain agar ia tidak terlalu banyak menghirup udara gas itu. Ganesh kemudian pergi ke sebuah hotel di samping teater dengan diantar oleh Wisnu. Ganesh kemudian menemukan bukti bahwa di waktu itu Mohan telah bertemu dengan seorang pria bernama Raja Sekar yang merupakan seorang spesialis suara. Di samping itu Mohan selalu mengikuti Raja Sekar kemanapun ia pergi. Namun kini Raja Sekar telah melakukan penerbangan ke Delhi untuk melanjutkan pekerjaannya. Yang akhirnya Ganesh dan juga Wisnu pergi ke Info Park, di mana Raja Sekar pernah bekerja dan menjadi tempat firasat Ganesh. Kemudian Ayan dikurung di dalam sebuah ruangan yang berada di kantor itu. Di samping itu Indi sedang bersama Murti yang di saat itu Nindi telah menjelaskan mengenai komik tersebut yang mana telah diambil dari kisah nyata. Seorang pria bernama Jai Ganesh telah mengalami sebuah kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Sontak Murti semakin berteriak dengan komik tersebut yang langsung diambil dari kisahnya dan korbannya sendiri. Waktu itu hanya tinggal tersisa 1 jam lagi, di mana Ganesh mencoba mencari sebuah informasi di sebuah tempat di mana Raja Sekar pernah bekerja. Yang di saat itu Ganesh mengikuti beberapa pekerja di Info Park di Kalur. Di samping itu Info Park telah dibuka 10 tahun yang lalu dan menjadi tempat kerja Raja Sekar beberapa minggu yang lalu. Ganesh kemudian langsung bergegas ke tempat tersebut dengan dibantu oleh Wisnu yang sangat baik hati. Karena ia tidak ingin melihat temannya sendiri kesusahan dalam menghadapi sebuah masalah yang sangat besar. Sementara itu Ganesh sudah mencapai di perusahaan Info Park kemudian menuju ke ruangan teknologi Lumaniar. Ganesh kemudian mengatakan kepada salah satu pekerja di ruangan tersebut bahwa Raja Sekar telah mengirimkan pesan bahwa seorang asisten akan datang tadi malam untuk menyelesaikan pengaturan kedap suara. Dan di dalamnya terdapat seorang anak kecil yang kini dalam sebuah masalah, yang mana ia menginginkan VPN premium yang tidak dapat dilacak dengan sangat mudah. Dan dia tahu betul bahwa VPN bisa sangat mudah untuk dilacaknya. Ganesh kemudian memaksa petugas tersebut untuk membuka pintu itu. Namun naasnya alat yang biasa digunakan untuk mendeteksi wajah tiba-tiba saja error, yang membuat pintunya tidak bisa dibuka secara otomatis ataupun secara paksa. Petugas kemudian pergi dari ruangan tersebut dan ingin ke ruangan kendali untuk membuka pintu itu. Sementara itu waktu hanya tinggal 7 menit saja, di mana Ayan sudah sekarat dan tidak bisa tertolong lagi. Ganesh kemudian membuka alat tersebut dengan menghack menggunakan laptopnya agar bisa terbuka. Dan benar saja alat tersebut bisa digunakan dan Ganesh harus memasangkan wajahnya di depan alat tersebut. Di samping itu Ganesh berkeliling kemanapun untuk mencari bantuan agar bisa membantunya berdiri. Namun ia tidak menemukan satu orang pun yang berada di tempat tersebut yang bisa membantunya. Ganesh terpaksa berdiri sendiri dengan bantuan kursi rodanya yang diberikan benda dibagikan rodanya agar bisa bergerak. Sementara itu Ganesh berusaha dengan sekuat tenaga untuk memasangkan wajah di depan alat tersebut.
Namun, naasnya Ganesh malah terjatuh karena tidak bisa menahan badannya yang sangat berat. Seketika itu Ganesh teringat dengan janjinya Ayan yang ingin menyelamatkannya. Terlihat waktu tinggal tersisa 3 menit lagi yang akhirnya Ganesh berdiri dengan sekuat tenaga untuk menghadapkan wajahnya ke depan alat tersebut. Dan setelah itu Ganesh akhirnya bisa membuka pintu tersebut lalu terjatuh karena ia tidak mampu menahan badannya dan berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Setelah itu Ganesh masuk ke dalam ruangan tersebut dengan merayap. Ganesh kemudian menghampiri Ayan. Namun di saat itu Ayan terkena gas tersebut yang membuatnya lemas dan pingsan sebentar. Seketika Ganesh langsung bangun dan mengingatkan bahwa ia akan menyelamatkan Ayan. Ganesh kemudian menarik Ayan dan merangkulnya untuk keluar bersama dari ruangan tersebut. Yang akhirnya Ganesh berhasil menyelamatkan Ayan dan berhasil menjadi seorang pahlawan rahasia. Sementara itu Murti menerima kesepakatan dan kerjasama dengan India, yang mana Murti yakin bahwa Ganesh adalah seorang pahlawan super yang telah menciptakan sebuah inspirasi yang sangat memotivasi. Di saat itu terlihat semua keadaan menjadi aman dan damai. Sementara itu MLA Prasad sangat senang akhirnya putranya selamat. Sedangkan ayah Ganesh sangat bangga dan takjub terhadap putranya yang telah berjuang walaupun dalam keadaan seperti itu. Tak sia-sia, ayahnya telah mendidik Ganesh hingga dewasa dan menjadi orang yang berguna. Beberapa hari yang lalu sebelum kejadian tersebut dimulai, terlihat di kantor kerja Ganesh mendapat sebuah pesan dari seorang yang telah mengatakan, "Ini aku, sudahkah kau melupakanku?" ucap orang tersebut. Seketika Ganesh langsung membuka file yang tersimpan di sebuah gambar tentang seorang Jai Ganesh yang melawan perampokan berantai. Yang ternyata Ganesh lah yang menjadi dalang di balik itu semua, dari semua kejadian tersebut. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Jai Ganesh 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.